Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Bazahadi, NIM T2012-1248 yang akan membawakan UAS perencanaan pembelajaran PAI. Yakni yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013 Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jember, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester 1. Dan materi pokoknya adalah Syaja'ah, berani membela kebenaran, alokasi waktu 3x3 JP tahun pelajaran 2020-2021. Satuan pendidikan saya memilih SMA Negeri 1 Jember. Mata pelajaran yaitu PAI dan Budi Pekerti kelas 11 semester 1 karena saya kelompok 9, jadi saya kebagian kelas 11 semester 1. Saya memilih materi Syaja'ah atau berani membela kebenaran. Di setiap kelompok materinya tidak boleh sama. Alokasi waktunya yaitu 3x3 JP sesuai dengan prota dan promes yang saya buat. Materi ini ada 3x3 JP tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua yakni kompetensi inti KI1, yakni menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. KI2 memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI4 yakni mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Dan kompetensi ini dikutip dari silabus PAI SMA Kemendikbud tahun 2017. Yang selanjutnya yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini yang pertama yakni 1.5 meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 2.5 menunjukkan sikap syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 3.5 menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menyajikan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Yang selanjutnya yakni indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yakni 1.5.1 mengikuti bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 1.5.2 menyetujui bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 2.5.1 mempraktikkan sikap syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 2.5.2 berlatih sikap syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 2.5.3 menampilkan sikap syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 3.5.1 menjelaskan makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. 3.5.1 menjelaskan tanda-tanda orang yang memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
3.5.3 mengidentifikasi dalil-dalil syaja'ah atau berani membela kebenaran. 3.5.4 mengidentifikasi perilaku syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. 3.5.5 menyimpulkan hikmah syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. 4.5.1 menerapkan kaitan antara syaja'ah berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. 4.5.2 mendiskusikan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. 4.5.3 mempresentasikan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Kompetensi ini dikutip dari silabus PAI SMA Kemendikbud tahun 2017, KD-nya sesuai dengan materi yang diambil. Cara mengisi indikator yaitu melihat kata kerja yang digunakan dalam KD dan membandingkan tabel KAKO taksonomi Bloom edisi revisi KD dari KI KD 1 dan 2 masuk ke tingkatan efektif, KD 3 masuk ke dalam tingkatan kognitif, dan KD 4 masuk ke dalam tingkatan psikomotorik. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu yang pertama tingkatan kompetensi yang diambil dari KKU dan materi pembelajaran diambil dari KD atau merujuk pada buku siswa. Setelah itu merumuskan indikator masing-masing KD minimal 2 indikator. Cara menuliskan nomor indikator yaitu 1.5.1, 1.5.2 dan seterusnya. Yang selanjutnya ini tujuan pembelajaran. Pertemuan 1. Melalui metode skrip kooperatif, siswa dapat 3.5.1 menjelaskan makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3.5.2 menjelaskan tanda-tanda orang yang memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3.5.3 mengidentifikasi dalil-dalil syaja'ah berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pertemuan kedua, melalui metode inquiry, siswa dapat 3.5.4 mengidentifikasi perilaku syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 3.5.5 menyimpulkan hikmah makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Pertemuan yang ketiga, yakni melalui metode inquiry, siswa dapat 4.5.1 menerapkan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang dengan baik. Melalui metode diskusi, siswa dapat 4.5.2 mendiskusikan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang dengan lancar. 4.5.3 mempresentasikan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang dengan lancar. Cara menentukan tujuan pembelajaran adalah 1. Memilih KD 3 dan KD 4. Kemudian menentukan metode pembelajaran yang digunakan. Lalu mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD atau Audience Before Condition Degree. Audition adalah behavior, aktivitas yang dapat diamati. Condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan. Contoh melalui metode inquiry adalah C. Siswa adalah A. Dapat menerapkan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang adalah B. Dengan baik adalah D.
Tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 pertemuan, yakni karena materi sajaah ada 3 kali 3 JP, yaitu 3 pertemuan dikali 3 jam. Selanjutnya yakni materi pelajaran. Pertemuan 1, pengertian sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda orang yang memiliki sifat sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalil-dalil yang berkaitan dengan sajaah atau berani membela kebenaran. Lalu yang pertemuan kedua yakni pertama, contoh perilaku sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yakni hikmah sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang pertemuan ketiga yakni kaitan antara sajaah berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Lalu cara menulis materi pelajaran, yakni yang pertama, materi pelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi. Caranya yaitu melihat indikator dari KD4, KD3 dan 4. Menelaah indikator dari KD3 membahas materi apa? Misalnya, pada indikator 3.5.2 menjelaskan tanda-tanda orang memiliki sifat sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pertemuan ke-1 materinya tentang tanda-tanda orang yang memiliki sifat sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya yakni metode pembelajaran. Yang pertama yakni pertemuan pertama, pendekatan saintifik, metode skrip kooperatif. Pertemuan kedua, pendekatan saintifik, metode inquiry. Pertemuan 3, pendekatan saintifik, metode inquiry. Yang kedua yang pendekatan saintifik, metode diskusi. Lalu cara menulis metode pembelajaran. Yang pertama yakni menentukan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Lalu menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Misalnya pertemuan 1, 2, dan 3 saya menggunakan pendekatan saintifik karena pendekatan saintifik memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi serta mendapatkan informasi dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi dari guru saja. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Pertemuan pertama, saya menggunakan metode skrip kooperatif. Pada pertemuan 1, indikatornya adalah menjelaskan makna sajaah, tanda orang-orang yang memiliki sifat sajaah, dan mengidentifikasi dalil-dalil sajaah atau berani membela kebenaran. Agar siswa dapat mencapai indikator tersebut, maka harus benar-benar memahami materi tersebut. Maka dari itu, saya menggunakan metode skrip kooperatif. Dengan metode ini, siswa secara berpasangan dan bergantian menjelaskan ringkasan materi yang dipelajari. Jadi, siswa mudah memahami materi yang dipelajari. Lalu pertemuan 2 dan 3, saya menggunakan metode inquiry. Metode inquiry ini adalah suatu cara menyampaikan pelajaran yang meletakkan dan mengembangkan cara berpikir ilmiah, di mana siswa mengasimilasi suatu konsep atau prinsip. Misalnya mengamati, menggolongkan, membuat kesimpulan, menjelaskan, dan sebagainya. Sesuai pada pertemuan 2, indikatornya yaitu mengidentifikasi sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dan menyimpulkan hikmah makna sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada pertemuan ketiga, indikator yaitu 1, menerapkan kaitan antara sajaah berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Jadi metode ini sangat tepat digunakan pada pertemuan kedua dan ketiga. Dengan metode ini, siswa akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran karena dia berpikir
dan menemukan pengetahuan dengan sendiri. Lalu pertemuan ketiga, saya menggunakan metode diskusi karena pada pertemuan 3 indikatornya adalah mendiskusikan kaitan antara sajaah dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang dan mempresentasikan kaitan antara sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang dengan lancar. Metode diskusi sangat tepat digunakan pada pertemuan ketiga karena senada dengan indikatornya. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat kaitannya dengan belajar memecahkan masalah. Di dalam diskusi ini, proses pembelajaran terjadi di mana ada interaksi antara 2 atau lebih siswa yang terlibat, yaitu saling bertukar informasi, pengalaman, dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya yakni media pembelajaran. Yang pertama yakni bahan ajar tentang sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yakni film pendek tentang sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yakni tayangan slide tentang contoh perilaku sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan proses belajar mengajar. Lalu, media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan materi pelajaran yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal saja. Lalu, saya memilih media pembelajaran berupa bahan ajar karena dapat menunjang proses pembelajaran. Kemudian untuk film pendek atau video ini dapat memberikan stimulus kepada peserta didik agar lebih belajar mandiri. Melalui film pendek ini peserta didik lebih berkonsentrasi, lebih fokus, dan lebih kompeten. Peserta didik juga dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari film pendek tersebut. Sedangkan untuk tayangan slide atau media visual berfungsi untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Media tayang yang selanjutnya ini sumber belajar. Yang pertama yakni buku PAI dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Jakarta Kementerian dan Kebudayaan. Yang kedua yakni Al-Quran. Yang ketiga yakni lingkungan sekolah. Sumber belajar adalah segala sesuatu berupa bahan yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk kepentingan proses belajar mengajar agar memperoleh informasi dan pengalaman sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran. Lalu di sini saya menggunakan sumber belajar buku PHI dan BP kelas 11 karena sebagai bahan penunjang proses pembelajaran. Sedangkan Al-Quran adalah pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, dan lingkungan di sekolah adalah segala sesuatu yang dapat memungkinkan peserta didik belajar. Lalu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yakni ada 3: pendahuluan, kegiatan inti, lalu penutup. Pendahuluan. Peserta didik harus dalam kondisi siap menerima pelajaran. Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan berdoa bersama. Guru disarankan selalu menyapa peserta didik, misalnya, "Apa kabar anak-anak?" Lalu guru mengajukan pertanyaan tentang materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang manfaat belajar. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Pendahuluan berisi tentang kegiatan orientasi seperti salam dan membaca doa secara bersama-sama. Kemudian berisi tentang apresiasi, yaitu proses menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Ketiga, berisi tentang motivasi
yang saya isi pada pendahuluan, yaitu motivasi tentang manfaat belajar. Dan terakhir berisi tentang pemberian acuan di sini, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi peserta didik dapat mengerti materi apa yang akan dipelajari pada hari itu. Alokasi yang saya gunakan untuk pendahuluan adalah 15 menit. Kegiatan inti: mengamati. Guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang berani membela kebenaran atau syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yakni peserta didik diminta membaca tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diminta untuk membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan dibimbing oleh guru. Menanya. Guru menanyakan manfaat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya. Peserta didik menanyakan hal-hal yang diperoleh dari membaca, mengamati, dan melihat. Mengeksplorasi, mengumpulkan informasi. Guru dan peserta didik untuk mencari informasi tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Antar peserta didik saling bertukar informasi tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mengasosiasikan, mengolah informasi. Peserta didik melakukan diskusi secara kelompok tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Mengomunikasikan. Peserta didik menghafal dalil-dalil tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran. Peserta didik mepresentasikan hasil diskusi dengan bimbingan guru. Setiap peserta didik masing-masing kelompok mempunyai peran diatur oleh ketua kelompok. Peserta didik lain menanggapi dan memberikan saran serta pendapat. Kegiatan inti di sini ada 5M, yaitu mengamati. Dengan kegiatan mengamati ini, siswa difasilitasi dengan bimbingan untuk menyimak, mendengar, dan membaca dari berbagai sumber belajar untuk menemukan sendiri fakta, konsep, prinsip, proses tentang materi yang dipelajari. Saya menggunakan alokasi pada mengamati ini, yakni 15 menit. Yaitu yang kedua, yakni menanya. Melatih siswa untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu ada pada diri peserta didik. Saya menggunakan alokasi pada mengamati dan menanya ini masing-masing 15 menit. Lalu mengumpulkan informasi. Setelah menanyakan hal yang ingin diketahui, maka siswa diarahkan untuk menemukan jawaban-jawabannya. Menemukan jawaban tersebut dapat dilakukan melalui pengamatan langsung secara lebih mendalam, seperti membaca buku, rujukan, dan sebagainya. Lalu mengolah informasi. Mengolah informasi dikumpulkan untuk menambah keluasan dan kedalaman materi yang dipelajari untuk mencari solusi dan berbagai sumber yang berbeda. Lalu mengomunikasikan. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk mampu menjelaskan apa yang sudah dipelajari kepada orang lain. Saya menggunakan alokasi waktu untuk mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan masing-masing. Penutup. Guru memberikan apresiasi terhadap pembelajaran yang baru berlangsung. Guru bersama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari-hari. Guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Guru melakukan penilaian hasil belajar. Guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya. Lalu guru dan peserta didik membaca doa sesudah belajar secara bersama-sama. Penutup berisi tentang
umpan balik, yaitu memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar atau hasil belajar yang telah dilakukan. Misalnya guru mengapresiasi, guru memberikan hadiah dan sebagainya. Tindak lanjut berkaitan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya seperti PR, pengayaan atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kegiatan selanjutnya berkaitan dengan materi apa yang dipelajari pada pertemuan berikutnya. Lalu alokasi yang saya gunakan dalam penutup adalah 15 menit. Oke, selanjutnya yakni pembelajaran jarak jauh. Pada slide sebelumnya yakni pembelajaran tatap muka. Lalu pada kegiatan pembelajaran jarak jauh ini terdapat pertama yakni pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat salam, doa, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran dan aspek-aspek yang akan dinilai. Peserta didik melakukan presensi melalui grup WhatsApp. Pendahuluan ini berisi tentang kegiatan orientasi seperti salam dan membaca doa secara bersama-sama. Motivasi yang saya isi pada pendahuluan yaitu motivasi tentang manfaat belajar. Dan terakhir berisi tentang pemberian acuan. Pemberian acuan di sini yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi peserta didik dapat mengerti materi apa yang akan dipelajari pada hari itu. Alokasi yang saya gunakan untuk pendahuluan adalah 10 menit. Yang selanjutnya yakni kegiatan inti, orientasi peserta didik atau kegiatan literasi. Melalui grup WhatsApp, peserta didik bermotivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yakni mengorganisasi peserta didik atau critical thinking. Melalui grup WhatsApp, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami melalui dimulai dipertanyakan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yakni membimbing penyelidikan individu atau kelompok atau yang disebut dengan collaboration. Peserta didik bersama orang tua di rumah mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ini mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau communication. Melalui grup WhatsApp, peserta didik diminta mempresentasikan, menyajikan hasil kerja individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi hasil karya yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh individu yang mempresentasikan. Kegiatan inti ini ada 5. Yang pertama yakni orientasi peserta didik pada masalah yang berisi tentang kegiatan literasi. Yang kedua yakni mengorganisasi peserta didik. Peserta didik dibimbing untuk mengidentifikasi apa saja yang belum dipahami. Lalu yang ketiga yakni membimbing menyelidikkan individu atau kelompok. Di sini untuk melatih siswa agar siswa dapat berpikir kritis. Peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan informasi. Yang keempat yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah mengumpulkan informasi, peserta didik diarahkan untuk mampu menjelaskan apa yang sudah dipelajari kepada orang lain. Yang kelima yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Peserta didik menganalisis atas apa yang telah dipelajari dan menanyakan kembali apa saja yang belum dipahami. Yang selanjutnya yakni penutup. Lalu penutup ini guru menyimpulkan mengapresiasi dan memberikan tindak lanjut. Guru menyampaikan tema atau topik pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam melalui grup WhatsApp.
Lalu penutup berisi tentang umpan balik, yaitu memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar atau hasil belajar yang telah dilakukan. Misalnya guru mengapresiasi, guru memberikan hadiah, dan sebagainya. Tindak lanjut berkaitan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya seperti PR, pengayaan, atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan selanjutnya berkaitan dengan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Alokasi waktu yang saya gunakan dalam penutup adalah 5 menit. Penilaian ini terdapat ada 3, yakni penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama yakni penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ini terdapat yakni penilaian diri. Penilaian diri ini yakni mengikuti bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua yakni menyetujui bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang ketiga yakni mengikuti bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Terdapat skor yakni 1, 2, 3, dan 4. Lalu kemudian observasi. Di observasi ini terdapat nama siswa, terdapat ada 3 nama siswa, aspek yang diamati 1, 2, 3, dan 4, jumlah dan keterangan. Keterangan menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, satuan dalam satu. Mengikuti bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Lalu yang selanjutnya yakni penilaian pengetahuan. Yang pertama yakni jelaskan makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, yakni 20 poin. Yang kedua yakni bagaimanakah tanda-tanda orang yang memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, 20 poin. Tuliskan dalil-dalil yang berkaitan dengan syaja'ah atau berani membela kebenaran, 20 poin. Amati perilaku sekitarmu lalu identifikasi mana perilaku syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, 20 poin. Bagaimanakah hikmah syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, 20 poin. Penilaian keterampilan. Terdapat ada 3 nama siswa, nilai 1, 2, 3, dan 4, dan 5, nilai dan predikat. Keterangan, aspek yang dinilai yakni mempresentasikan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. 2. Menceritakan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Skor penilaian: A tidak bisa, B terbata-bata, C lancar, D sangat lancar. Perolehan nilai dikali 100. Skor maksimal kriteria nilai: A 80-100 baik sekali, B 70-79 baik, C 60-69 cukup, D kurang dari 60 kurang. Saya memilih teknik penilaian KI3 yang mencakup 3 komponen. Adapun 3 komponen tersebut adalah 1. Penilaian sikap. Ini mencakup pada KD1 dan 2, yaitu ranah efektif. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Cara mengisi penilaian sikap adalah dengan melihat KD1 dan KD2, kemudian membuat tabel penilaian. Dari RPP hanya diisi 3 siswa saja. Penilaian pengetahuan mengacu pada KD3, yaitu ranah kognitif. Penilaian pengetahuan menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Cara mengisi penilaian pengetahuan adalah dengan melihat dan mengacu pada KD3. Penilaian keterampilan mengacu pada KD4, yaitu ranah psikomotorik. Guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. Cara mengisi penilaian keterampilan adalah dengan melihat dan mengacu pada KD4. Saya memilih teknik ini karena untuk memperoleh pemahaman dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh guru dan mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, yaitu mulai dari ranah efektif, kognitif, dan psikomotorik, serta
memantau kemajuan dan Mungkin perbaikan. sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.